warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhairiyah, NIM 2119085. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai Surawardi dan pemikiran filsafatnya. Biografi Surawardi. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Yahya Ibnu Amirok Abu Al-Fut Surawardi. Ia lahir di kota Suraward di Persia Barat Laut pada tahun 549 Hijriah atau 1154 Masehi. Ia wafat di Aleppo pada tahun 587 Hijriah atau 1191 Masehi. Nah, Surawardi pernah belajar kepada seseorang faqih dan teolog yang terkenal yang bernama Majuddin Al-Jal, guru Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian di Isfahan, dia belajar logika kepada Ibnu Sahim Al-Sawi, penyusun kitab Al-Basair An-Nasyin. Nah, keberhasilan Surawardi melahirkan aliran Iluminasionis. Ia ini berkat penguasaannya yang mendalam tentang filsafat dan tasawuf, ditambah kecerdasannya yang tinggi. Dalam kitab Tabaqat At-Tiba menyebutkan bahwa Surawardi sebagai seorang tokoh pada zamannya dalam ilmu-ilmu hikmah. Ia begitu menguasai ilmu-ilmu filsafat, sangat memahami usul fikih, begitu cerdas pemikirannya dan begitu fasih ungkapan-ungkapannya. Semua itu membuat lawan-lawannya atau pihak yang tidak menyukainya itu semakin iri. Nah, kemudian karena tidak berhasil mempengaruhi Pangeran Zahir, para fuqaha yang dengki berkirim surat langsung kepada Sultan Salahuddin, yaitu ayah dari Pangeran Zahir. Berkirim surat dalam rangka untuk memperingati tentang bahayanya kemungkinan tersesatnya akidah sang pangeran jika terus bersahabat dengan Surawardi. Nah, Salahuddin sendiri yang terpengaruh isi surat segera memerintahkan putranya untuk menghukum mati Surawardi. Kemudian setelah putranya meminta pendapat kepada para fuqaha, mereka menyetujui agar Surawardi dibunuh. Az-Zahir pun memutuskan agar Al-Surawardi dihukum gantung. Nah, pengantungan ini berlangsung pada tahun 587 Hijriah di Halb ketika Al-Surawardi baru berusia 38 tahun. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pemikiran filsafat Suwardi. Nah, pemikiran filsafat Suwardi dikenal dengan pemikiran iluminasi. Nah, dari Suwardi tidak hanya bersumber dari Islam, tetapi sumber dari non-Islam pun ikut mewakili pemikirannya. Menurut Sayyid Hussein Nur, pemikiran Suwardi bersumber pada yang pertama, pemikiran Sufisme itu lebih merujuk kepada karya Al-Ghazali, yaitu Miskat Al-Anwar, menjelaskan adanya hubungan antara nur atau cahaya dengan iman. Yang kedua, pemikiran Ibnu Sina. Yang ketiga, pemikiran sebelum Islam. Dan yang terakhir adalah pemikiran Iran kuno. Kemudian yang tadi kan latar belakangnya. Kemudian yang kedua, metafisika dan cahaya. Menurutnya, cahaya itu bersifat imaterial dan tidak bisa didefinisikan simbolik simbolis yang digunakan dalam filsafat iluminasinya. Lebih cocok dan sesuai untuk menyampaikan prinsip ontologis wujud. Cahaya itu memungkinkan tidak menyampaikan prinsip yang berbeda meskipun esensinya sama. Yang ketiga, epistemologi. Menurutnya, suatu prinsip didefinisikan atau
Pengertian yang benar ialah menyebut satu persatu atribut esensial yang terdapat pada benda yang didefinisikan, pengetahuan yang pada akhirnya mendasar cara intuisi, dan menganggap keduanya saling melengkapi. Nalar maupun intuisi dan iluminasi tidak akan pernah bisa mencapai sumber transenden dari segala kebenaran dan penalaran. Kemudian yang terakhir, kosmologi itu pengertiannya adalah suatu bidang ilmu tentang alam semesta yang ilmu ini menumpukan perhatian pada persoalan asal-usul kewujudan alam semesta, elemen-elemen yang terkandung di dalamnya, hubungan antara elemen tersebut, dan berbagai perkara lain yang secara langsung mempunyai kaitan dengan alam semesta. Nah, Suwardi ini mengelompokkan alam semesta menjadi 4 kelompok, yaitu alam akal. Alam akal itu berisikan cahaya-cahaya dominator yang jumlahnya tergantung dari intensitas cahaya pertama, seperti Ruh Kudus dan Rob Silam. Yang kedua, alam jiwa-jiwa yang terdapat jiwa-jiwa pengatur planet langit dan tubuh manusia. Menurutnya, jiwa-jiwa planet muncul dari Arbab al-Anwa'al al-Samawi yang berasal dari hierarki cahaya atau akal horizontal. Yang ketiga, alam bentuk atau alam al-jasem, yang menurutnya ada 2 bentuk, yaitu alam bentuk unsur yang berbeda di bawah planet bulan dan alam bentuk zat yang sangat luas, yaitu bentuk planet langit. Yang terakhir adalah alam misal, yakni suatu alam lepasnya jiwa menuju kesempurnaan. Baik, materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Luki Indalia, NIM 2119248. Di sini akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang karya-karya dari tokoh Surawardi dan juga pengaruhnya. Surawardi sendiri menulis karyanya dalam bahasa Persia dan juga bahasa Arab. Sedangkan karya-karya dari Surawardi itu dikelompokkan ke dalam 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu berisi pengajaran kaidah teosofi yang merupakan penafsiran terhadap filsafat. Ada 4 buku dalam hal ini, dan Surawardi pun menulisnya dalam bahasa Arab. Buku yang pertama yaitu Talwihat, buku yang kedua yaitu Muqawamat, buku yang ketiga yaitu Mutorohat, dan buku yang keempat yaitu Hikmat al-Isyraq. Dan bagian yang kedua yaitu karangan pendek tentang filsafat, ditulis menggunakan bahasa Arab dengan bahasa yang sangat sederhana. Seperti contoh dalam buku ini yaitu Hayakil al-Nur, Al-Alwah al-Maidah, dan juga Bustan al-Qulub. Dan bagian yang ketiga yaitu karya yang bermuatan dan berlambang mistis. Dalam hal ini Surawardi menulisnya dalam bahasa Persia. Bukunya antara lain Aqlisuh dan Risalah fi al-Mi'raj. Dan bagian yang keempat yaitu karya yang berupa komentar dan juga terjemah dari ajaran-ajaran filsafat terdahulu. Bukunya adalah Risalah at-Tayr, di mana di dalamnya itu berisi komentar terhadap kitab isyarat karya dari Ibnu Sina. Dan bagian yang kelima yaitu karya yang berupa doa-doa. Bukunya adalah Al-Waridat wa Al-Taktisal. Adapun pengaruhnya, pengaruh dari pemikiran dan juga karya-karya Surawardi yaitu sangat mempengaruhi generasi sesudahnya. Kita bisa melihat dari karya-karya Surawardi sendiri yang berisikan tentang tanggapan untuk generasi sesudahnya. Adapun dari aspek geografis, pengaruh dari pemikiran Surawardi ini cukup berkembang pesat di Persia, lalu menyebar ke India dan juga ke Pakistan. Di India, penyebaran dari pemikiran dan juga karya-karya Surawardi ini diawali dari penerjemahan buku-buku dan juga karya-karyanya. Adapun pengaruh dari pemikiran Surawardi ini sangat diterima baik oleh penguasa waktu itu. Seperti Muhammad Ibnu Tuljuk, beliau sangat menerima baik dari pemikiran Surawardi. Beliau pun juga menciptakan suasana yang kondusif dan juga menyediakan anggaran untuk pendidikan dan juga membuat perpustakaan pada waktu itu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.